semerbak jiwa luhur dan jujur, mewangi di Nusantara, teguh dalam iman dan takwa, berwawasan cemerlang, tekun belajar dan bekerja, mengabdi pada kebajikan. Bersama Madinah Islamic School membangun generasi Qurani, menuju masa depan gemilang demi agama, nusa dan bangsa. Derap kaki penuh tekad baja, gemuruh di cakrawala, semerbak jiwa luhur dan jujur, mewangi di Nusantara, teguh dalam iman dan takwa, berwawasan cemerlang, tekun belajar dan bekerja, mengabdi pada kebajikan. Bersama Madinah Islamic School membangun generasi Qurani, menuju masa depan gemilang demi agama, nusa dan bangsa. Bersama Madinah Islamic School membangun generasi Qurani, menuju masa depan gemilang demi agama, nusa dan bangsa. Derap kaki penuh tekad baja, gemuruh di cakrawala, semerbak jiwa luhur dan jujur, mewangi di Nusantara, teguh dalam iman dan takwa, berwawasan cemerlang, tekun belajar dan bekerja, mengabdi pada kebajikan. Bersama Madinah Islamic School membangun generasi menuju masa depan gemilang demi agama, nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini
kita mungkin memiliki dua perasaan berbeda yang bertolak belakang. Yang pertama, kita berbahagia atas apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ya, kita berbahagia atas apa yang Allah berikan, Allah fasilitaskan kepada kita untuk kita manfaatkan. Kita manfaatkan sebagai sesuatu hal yang menjadi buah dari amal-amal kita. Ya, kita berbahagia, kita melakukan sholat di malam hari, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat sunnah yang lainnya. Juga kita berpuasa pada siang hari, terus kita beramal kepada orang yang membutuhkan, terus kita juga memberikan makan kepada orang-orang yang mungkin ada di masjid-masjid, ada di sekitar jalan. Kita berbagi seperti apa yang kita lakukan di kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Dan semua ini kita lakukan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini sudah seperti halnya yang kita tunjukkan, yang Rasulullah SAW tunjukkan di dalam hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap keridhaan Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi saudara-saudaraku sekalian, rasa yang sebaliknya, yaitu rasa khawatir yang harus kita perhatikan, bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus khawatir, karena yang tahu pasti diterima atau tidaknya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Maka dari itu, puasa yang kita lakukan ini atau ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini harus betul-betul kita perhatikan, harus betul-betul kita lakukan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa yang artinya itu, Rasulullah SAW bersabda, artinya banyak dari orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Maka dari itu teman-teman, puasa ini menjadi fasilitas kita untuk berbuat kebaikan. Dan saya memiliki beberapa poin bagaimana kita melewati Ramadan ini dengan baik dan dengan keberhasilan yang sempurna. Setidaknya ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tolak ukur keberhasilan seseorang dalam menjalankan puasa, yaitu kita dapat melihatnya dengan meningkatnya keikhlasan dia dalam menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tahu bahwa puasa itu adalah amalan yang bersifat personal antara seorang hamba dengan Tuhannya. Karena bersifat personal ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya ini dengan sendiri, maksudnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang membalasnya, yang tidak mungkin ingkari janjinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu maha memenuhi janjinya. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, selama kita menjalankan puasa dengan baik dan benar, dengan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi SAW, dan dengan dibantu dengan amalan-amalan pembantu atau amalan-amalan pensupport agar Ramadan kita ini lebih indah dan lebih bermanfaat. Nah,
dengan puasa ini kita dapat meningkatkan keikhlasan kita dalam menjalankan apapun yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dijalankan oleh kita, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama kita menjalankan puasa sesuai dengan petunjuk Allah, maka kita patut berbahagia. Nah, dengan keikhlasan ini, dengan meningkatnya keikhlasan kita dalam menjalankan puasa, sifat ikhlas yang kita dapat dari bulan Ramadan ini dapat menghindarkan kita dari sifat syirik kecil, ya, sifat syirik kecil yang akan menjebloskan kita ke dalam neraka. Di mana seseorang yang puasa terkadang melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk yang lainnya. Maka dari itu teman-teman semua, kita perlu untuk mengintrospeksi diri, bermuhasabah diri dalam menjalankan puasa ini. Puasa yang kita lakukan dapat meningkatkan keikhlasan kita, dapat meningkatkan sabar kita, dapat meningkatkan semua sifat-sifat baik kita jika kita lakukan dengan benar dan betul. Ya, dengan benar itu artinya kita melakukannya bukan hanya menahan lapar dan haus ataupun menahan segala sesuatu yang sifatnya umum, tapi juga bersifat khusus, yaitu dengan menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu ini yaitu dengan menahan mata kita untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan mulut kita untuk mengucapkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menahan tangan kita dalam mengambil ataupun merebut dari orang-orang yang bukan menjadi hak kita. Maka dari itu, keikhlasan kita jika puasa kita betul, maka akan meningkat. Poin kedua dari tolak ukur keberhasilan puasa kita yaitu tumbuhnya rasa muraqabatullah atau rasa dekat kepada Allah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha segalanya, maha tahu, maha melihat, dan Allah pasti tahu apa yang kita lakukan. Ya. Maka jika kita berpuasa dengan baik dan benar, maka Allah tahu. Tapi jika kita berpuasa dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan kita melakukan hal-hal yang dosa kecil ataupun dosa besar, itu Allah Maha tahu. Ya. Coba kita ambil contoh dari kisahnya Umar bin Khattab, khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin. Kita lihat bahwa pada saat itu Umar bin Khattab itu berjalan melakukan inspeksi. Maka Umar menemukan seorang ibu-ibu sedang memasak, tetapi ibu-ibu tersebut sedang dikelilingi oleh anaknya sebanyak 2 orang. Anak tersebut sedang menangis. Maka didatangi oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab bertanya, sedang apakah engkau? Tapi ibu-ibu tersebut bilang malah mencaci maki Umar bin Khattab, mencaci, memaki dan menghina. Tapi ibu-ibu tersebut tidak tahu bahwa itu adalah Umar bin Khattab. Dia bilang bahwa Umar bin Khattab, khalifah tidak bertanggung jawab, khalifah tidak memperhatikan kita, khalifah tidak memperhatikan ibu-ibu tersebut, sehingga dia kelaparan dan anak-anak yang menangis. Lalu Umar bin Khattab tanya, lalu apakah yang kamu masak itu? Ini adalah batu dan air yang saya masak untuk menghibur anak-anaknya. Mendengar itu, Umar bin Khattab langsung pergi ke Baitul Mal, langsung mengambil sekarang gandum dan mengambil beberapa lauk pauk. Lalu dia balik lagi
ke tempat tersebut. Pada saat di perjalanan beliau bertemu satu orang sahabat, lalu sahabat itu menawarkan bantuannya sehingga Umar bin Khattab bilang, kamu jangan bantu saya, kamu tidak akan bisa memikul beban yang saya pinggul ini, yang saya panggul ini, yang saya pikul ini kelak nanti di akhirat. Dijawab oleh Umar bin Khattab seperti itu. Lalu Umar bin Khattab pergi ke tempat ibu-ibu tersebut dan Umar bin Khattab memasakkannya, dan Umar bin Khattab menyuapi anak-anaknya dan juga memberi makan kepada ibunya. Setelah itu baru ibu-ibu tersebut dengan malu bertanya, gerangan, kalau boleh tahu Anda siapa? Nah, Umar bin Khattab menjawab bahwa saya adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang ibu rasakan dan anak-anak ibu rasakan. Dan setelah dijawab seperti itu, ibu-ibu itu merasa malu dan ibu-ibu itu meminta maaf kepada Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab bilang bahwa sesungguhnya saya bertanggung jawab atas apa yang ibu rasakan, sehingga saya memohon maaf kepada ibu dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian saya. Saudara-saudara sekalian, kita dapat mengambil pelajaran di dalam cerita ini bahwa pada saat kita berpuasa, kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah menjadi sudah akan puasa itu tidak perlu dilihat oleh orang lain lagi, tidak perlu diperhatikan orang lain lagi, atau tidak perlu diingatkan orang lain lagi. Jika kejujuran kita meningkat, jika puasa itu membuat kita takut pada Allah lebih meningkat lagi, maka tidak dilakukan lagi, insya Allah puasa kita itu sukses dan berhasil, sehingga menjadi sebuah rahasia umum bahwa orang yang berpuasa dapat menahan hawa nafsu, pasti dapat jujur dan dapat menjadi orang yang tidak bisa berbohong lagi. Itu poin kedua. Dan poin ketiga adalah yaitu kita dapat mencapai Lailatul Qadar. Nah, apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu apakah salat sunnah kita, zikir kita, dan semuanya apa yang kita lakukan itu di satu malam yang sudah ditentukan itu. Apakah itu? Sebenarnya jawabannya adalah jawaban yang mendekati, karena kita tidak tahu apa sebenarnya malam Lailatul Qadar itu. Kita yang mendekati dari itu adalah bagaimana kita berakhlak Al-Quran, bagaimana kita keluar dari Ramadan ini lebih baik lagi dengan menjalani mengamalkan Al-Quran, ya, seperti itu. Jadi semoga kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan berakhlak Al-Quran dan meningkatnya keikhlasan kita dan juga tumbuhnya rasa muraqabatullah. Ya, maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diterima puasanya dan semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.